Serial ini dimulai dengan kilas balik di mana seorang anak muda bernama Soo Hyun sedang dilatih untuk menjadi seorang pembunuh yang sangat terampil. Tetapi inilah twist yang tidak bisa dia lupakan, dia ingat hal-hal dari masa lalu dan berakhir sendirian. Datanglah seorang pria bernama Pavel yang merawatnya. Pavel mengatakan bahwa ayah Soo Hyun mencoba menyakiti dia, itulah sebabnya dia sendirian. Pavel mengajari Soo Hyun segala macam keterampilan sulit untuk menjadi pembunuh terkemuka, sambil mempelajari semua keterampilan seperti seorang ninja. Keterampilan Soo Hyun mulai mencari masa lalunya secara diam-diam. Dia menemukan foto seorang gadis yang dulu berteman dengannya, dan ini membuatnya penasaran. Tetapi Pavel panik dan mengambil foto itu karena dia tidak ingin ada yang tahu Soo Hyun masih hidup. Soo Hyun sudah dewasa sekarang dan sangat pandai menjadi seorang pembunuh. Pavel mengembalikan foto lamanya dan mengaku bahwa dia seharusnya membunuh Soo Hyun demi ayahnya, tetapi dia memilih untuk membantu. Mereka mendapatkan pekerjaan untuk mengalahkan bos Rusia yang jahat bernama Charamov. Satu-satunya masalah adalah anak Karimov mengetahui trik Pavel dan mengejarnya. Mereka menangkap Pavel dan memperlakukannya dengan sangat buruk, tetapi Soo Hyun berhasil mengalahkan Karimov. Dia membersihkan rumah, membuat Pavel keluar dari masalah, dan meledakkan tempat tidur bayi Karimov. Putra Karimov yang kedua berhasil selamat dari ledakan. Soo Hyun dan Pavel menemukan tempat untuk bersembunyi, dan Soo Hyun berusaha mengobati luka-luka Pavel. Pavel mengungkapkan penyesalannya karena telah membentuk Soo Hyun menjadi seorang pembunuh. Keinginan Pavel adalah agar Soo Hyun menjalani kehidupan normal dan merasakan kasih sayang yang dia rindukan. Meskipun kurangnya hubungan darah, Soo Hyun merasa sangat sedih karena Pavel pada dasarnya adalah satu-satunya keluarga. Setelah pemakaman Pavel, Soo Hyun berbicara dengan seorang pria bernama Philip yang mengetahui banyak hal. Philip mengatakan bahwa Karimov II masih hidup dan marah pada ayahnya. Dia ingin membalas dendam dan sedang berburu Soo Hyun. Soo Hyun menghindari Karimov II dan gengnya. Philip mendapat petunjuk tentang keluarga Soo Hyun melalui foto lama. Dengan hasil tangkapannya adalah dia harus melakukan beberapa pukulan untuk mendapatkan infonya. Soo Hyun memikirkannya, tapi kemudian dia yakin dia akan mencari tahu tentang keluarga itu dengan cara yang benar. 2 tahun kemudian, ada seorang pria di luar, seorang pemburu hutan. Tapi inilah twistnya, seorang pria lain, Soo Hyun, sedang berburu pemburu. Sugan menipu pria itu hingga jatuh dari tebing, lalu menyuntikkan sesuatu ke lehernya. Ternyata pria ini adalah bos besar sebuah perusahaan, tapi dia juga menyukai hal-hal buruk seperti narkoba. Seorang polisi wanita bernama Hyun Jin mendapat tugas untuk mencari tahu apa yang terjadi pada orang yang meninggal. Dia pintar dan memperhatikan beberapa hal aneh di tempat kejadian. Dia menemukan jawabannya, cowok itu tidak jatuh begitu saja, dia dibunuh oleh seseorang. Kanjin bertemu dengan Suyon secara tidak sengaja, dan dia berpakaian seperti pembela alam. Mereka bekerja sama untuk menangkap rusa yang melarikan diri. Sugan memberi Hyunjin kartunya, kalau dia ingin. Hyunjin membayar syal kesayangannya. Soo Hyun yang licik berpura-pura menjadi binatang. Seorang dokter hewan yang penuh kasih menyembunyikan pekerjaannya yang sebenarnya sebagai pembunuh bayaran. Sugian mendirikan toko di tempat yang dia sewa dari seorang gadis bernama Minji. Sementara itu, Hanjin mengobrol dengan pasangannya tentang pemburu rusa yang mati. Dia pikir itu mungkin seorang pembunuh berantai yang telah menggunakan semacam alat khusus cairan untuk membunuh, seperti yang mereka gunakan untuk membunuh hewan. Dia curiga kasus baru ini mungkin ada hubungannya dengan pembunuhan yang terjadi selama 9 tahun. Lalu di mana seorang gadis bernama Minjai melihat segala sesuatunya cukup lucu sehingga Minjai adalah orang yang sama yang menyewa tempat itu kepada Soo Hyun. Di malam hari, Soo Hyun mendapat pekerjaan baru. Dia seharusnya mengeluarkan seseorang bernama Kanjin. Catatan lain, Gunjin, secara tidak sengaja menabrak kucing saat mengemudi. Dia ingat kejadian Suhan, jadi dia bergegas ke alamat di mobilnya untuk menyelamatkan kucing. Soo Hyun sangat terkejut ketika dia melihatnya dan meminta bantuan. Dia adalah dokter hewan, jadi jika dia bergegas membantu Kitty, Soo Hyun yang terluka tidak meminta uang karena Hyunjin membantunya. Nanti, Hyunjin bertemu Minji dan memutuskan untuk menyewa apartemen di sana. Sekarang dia dan Soo Hyun adalah tetangga kami, tapi Minji tidak suka Kanjin. Dia pikir Hanjin dan Soo Hyun sedang jatuh cinta.
Suatu hari, Minji bermasalah dengan beberapa pria yang dikirim oleh pamannya. Mereka menginginkannya kembali ke bisnis keluarganya yang buruk. Suhyun dan Hyunjin turun tangan untuk menyelamatkannya. Setelah penyelamatan, Hanjin bertanya tentang Suhyun dan Minji. Hubungannya tampak lebih dari sekadar baru saja. Tuan tanah dan penyewa Gunjin mengetahui nama asli Minji adalah Kang Suji. Saat kecil, dia diperlakukan dengan buruk oleh keluarganya sendiri yang iri dengan kekayaannya. Orang tuanya meninggalkan uangnya ketika mereka meninggal. Han Chen berpikir Suhyun melindunginya, tapi Minji sengaja mendengar dan marah. Dia tidak menginginkan masa lalunya berbicara tentang Suhyun. Mengingatkan Hanjin bahwa setiap orang memiliki rahasia dan hal menyakitkan yang ingin mereka sembunyikan. Tidak lama setelah itu, polisi mulai memeriksa beberapa orang jahat di sebuah gedung. Hanjin menyelinap, berpura-pura menjadi teknisi dengan memotong mereka dari komunikasi. Tapi orang-orang ini adalah bagian dari geng yang dipimpin oleh Karimov II, yang berada di Korea untuk mendapatkan Suhyun. Karimov II dan teman-temannya ingin membunuh Hanjin karena dia tahu mereka melakukan hal-hal ilegal seperti penculikan dan membius wanita. Di sisi lain, Suhyun sudah tahu di mana Karimov yang kedua berada dan ingin menjatuhkannya. Dia menyelamatkan Hanjin ketika dia hampir diserang oleh Karimov. Untungnya, Suhan bergegas menyelamatkan mereka setelah mendengar peluit Minji. Sugan dan Karimov yang kedua mulai bertarung. Suhyun menyelundupkan pelacak ke dalam rumah Karimov II. Pakaian serangan itu mengejutkan Minji, membawa kembali kenangan lamanya. Sugan mencoba menenangkannya. Sugan melacak Karimov yang kedua dan menemukan di mana dia bersembunyi. Mereka bertarung lagi, dan Karimov yang kedua mencoba menyalahkan Suhyun, tapi rencananya gagal, dan Suhyun menembak Karimov yang kedua, membawanya keluar. Kemudian Philip memberitahu Suhyun tentang panti asuhan yang terhubung dengan masa lalunya. Suhan bergegas ke sana dan ingat pernah diintimidasi di panti asuhan. Dia juga ingat gadis kecil yang menjadi temannya di sana. Sementara itu, Hanjin pergi ke panti asuhan untuk mencari kepala yang hilang. Ternyata, tempat itu dia tinggal di sana juga, dan dia adalah gadis kecil yang pernah berteman dengan Suhyun ketika mereka masih kecil. Dia selalu ingin menemukan anak laki-laki yang pernah menjadi sahabatnya. Panti asuhan itu seperti tempat buruk yang penuh penyiksaan dan kerja keras, tapi Hyunjin tetap bertahan, apalagi setelah mendapatkan sahabat laki-laki yang diajak ngobrol menggunakan kertas pesawat. Suatu hari, klien Suhan ingin dia membunuh Hanjin. Suhan menolak, tapi klien mengancam orang yang dicintainya. Klien mencoba memaksa Suhan dari mobil, tapi Suhan menyelamatkannya tepat pada waktunya karena orang yang dicintainya berada dalam bahaya. Suhan terjebak melakukan lebih banyak pekerjaan. Sekarang dia disuruh membunuh seorang pria bernama Sia Wansak. Gok ini mengelola panti asuhan dan menghilang. Lalu Jin juga menyerangnya dan menanyainya. Kanjin melihat seseorang menembak dan membunuh seseorang yang menyebalkan di depan umum. Dia memeriksanya dan menemukan seorang pria yang ternyata adalah Suyun. Dia mengejarnya, tapi dia menangkapnya dan memborgolnya sebelum dia mengetahui penyamarannya. Suhan mengira kliennya ada di dekatnya mengawasinya, sehingga dia mulai mengawasi klinik dokter hewan dan tetangganya lebih dekat. Malam itu, Suhan penasaran dengan latar belakang Hyunjin karena kliennya ingin dia pergi. Suhan mengikuti ibunya ke rumahnya. Suhan menyadari itu tempat yang sama dari foto lamanya. Hyunjin diadopsi oleh seorang pria kaya bernama Juan yang ternyata adalah dalang. Di balik penutupan panti asuhan, Suhyun itu perlahan ingatan Suhan kembali lagi ke panti asuhan yang jahat. Jika menjadi orang tua asuh tidak mengadopsi anak-anak, mereka akan dibunuh untuk diambil organ mereka yang dijual. Sugan muda mencoba melarikan diri, tapi Jade Menang menangkapnya dan ingin membunuhnya. Juan mengirim Pavel untuk melakukannya, tapi Pavel merasa tidak enak dan merawat Suhyun. Malah Suhan mengetahui bahwa J1 adalah ayahnya, dan gadis di foto itu adalah saudara perempuannya. Adiknya sudah tiada, dan ibu angkat Hyunjin, Jadewan, ingin Suhan mati karena dia lahir dari inseminasi buatan. J1 tahu Suhan masih hidup dan berencana untuk menjebaknya. J1 punya rencana, dia ingin menggunakan asistennya Astaga Laura. Suhyunji sudah ketahuan membantu pria lain, Profesor Koh, yang mendapatkan info tentang barang ilegal J1. Profesor Koh dulu bekerja di panti asuhan. Dia menyewa Suhyun untuk mencari tahu masa lalunya.
Profesor Koh ingin menyelamatkan GE, jadi dia mengirim Sugan ke tempat dia ditahan. Tapi Hyunjin mendengar tentang kerangka anak-anak yang ditemukan di sana dan pergi ke sana. Hyunjin melihat mobil Suhan dan memanggilnya. Suhan mengarang cerita tentang mencari anjing. Tiba-tiba, beberapa anak buah Jaewon menyerang. Han Jin Suhan mendengarnya berteriak dan bergegas menyelamatkannya. Ketika seseorang mencoba menikam Su Hyun, Han Jin melompat dan terluka. Su Hyun memanggil polisi dan membawanya ke rumah sakit karena mengetahui polisi akan datang. Jae Juan ingin anak buahnya segera melarikan diri. Kabar baik, Kan Jin baik-baik saja, dia tidak terluka parah. Suhan terlihat di sekitar kamarnya dan menemukan nama Profesor Koh. Dia ahli kesuburan. Suhan tahu wajah pria itu. Terkejut, Profesor Koh tinggal di dekatnya dan menjual tanaman. Dia telah memata-matai Su Hyun dengan serangga di pot tanaman. Suhan pergi menemuinya dan berbicara dengannya. Profesor Koh membocorkan rahasia bahwa J1 menggunakan GD untuk menjebak mereka. Su Hyun hampir menjatuhkan Profesor Koh, tapi ninja muncul, jadi dia berubah pikiran. Ninji membocorkan rahasianya, dia tahu Su Hyun ada di panti asuhan 9 tahun yang lalu. Pavel membunuh neneknya, dan Su Hyun dikirim untuk membunuhnya, tapi Suhan tidak melakukannya. Ninja menyadari dia punya hati, meskipun dia seorang pembunuh. Dia tidak pernah menceritakan rahasianya kepada siapapun dan ingin tetap bersamanya demi keselamatan. Kemudian, Jin mengintai di sekitar tempat dokter hewan Suhan dan menemukan ruang rahasia dengan semua barang milik pembunuh bayaran ini. Tapi kejutan besarnya adalah sebuah pesawat kertas dengan surat yang dia tulis untuk temannya di panti asuhan. Itu mengenai Su. Jawabannya, teman mereka bertemu, dan Suhan menjelaskan dia berkeliaran di panti asuhan untuk mengingat hal-hal yang dia lupa karena amnesia. Ninja diserang oleh orang-orang J1 yang ingin mencari Profesor Koh. Su Hyun melihat ini di kamera mobilnya dan bergegas menyelamatkan Minji. Akhirnya, mereka berakhir di rumah sakit, dan dia mengatakan kepadanya, Jin, bahwa dia sangat khawatir tentang Su Hyun. Dia selalu mempertaruhkan nyawanya untuk melindungi orang yang dicintainya. Lalu ada kabar bahwa GE ditemukan tewas di dalam mobilnya. Jin mengira ada sesuatu yang mencurigakan karena GE dulu bekerja untuk ayahnya yang dia hubungkan kematian GE kepada Profesor Koh. Philip mengetahui bahwa rumah sakit terkait dengan panti asuhan melakukan transplantasi organ. Ternyata J1 ada di tuduhan. Dia memberi tahu Su Hyun yang bergegas ke sana menemukan laboratorium tersembunyi sedang melakukan eksperimen inseminasi buatan. Dia mengancam Jade Juan untuk meminta informasi tentang anak-anak dari inseminasi. Su Hyun menghancurkan laboratorium untuk menjatuhkan Jaewon dan barang-barang ilegalnya. Sugan melacak anak-anak itu dengan mengikuti salah satu Jaewon. Dia menjatuhkan orang-orang itu dan memintanya Jin untuk menjaga anak-anak tetap aman. Suhan ingin menghentikan Jaehwan dan gengnya agar tidak menyakiti lebih banyak anak lagi. Jadi dia berencana membalas dendam, menyuruh Hinanjin untuk menjaga Minji. Gunjin mencoba membujuknya agar tidak membalas dendam, tapi dia memutuskan untuk melakukannya. Hyunjin mengumpulkan bukti dan menangkap Jaewon karena pembunuhan dalam perdagangan manusia. Suhan menemui Profesor Koh yang mengatakan Jadewan akan segera keluar dan menyarankan untuk membunuhnya. Polisi datang untuk menangkap Profesor Koh, dan Suhan berlari bersama Jae Juan dan gengnya untuk dibersihkan dan meninggalkan kantor polisi. Suganan menelpon Minji, menyuruhnya untuk tetap aman dan berhati-hati. Mandiri, kamu mungkin tidak akan kembali setelah membalas dendam nanti. Suhan menyerbu ke tempat Jaewon setelah dia keluar dari penjara. Suhan dengan mudah menangani teman Jaewon, tetapi salah satu dari mereka mencoba membunuhnya, dan Philip masuk dan terluka. Malah Suhan berhadapan dengan Jade Juan. J1 memohon untuk mercy, ketika Suhan hendak menghabisinya. Saat itu, Kanjin dan polisi tiba dan dia menembak Jaduan. Tetapi pada saat yang sama, polisi menembak Su Hyun, dan dia meninggal. Han Jin menangis karena dia kehilangan orang yang paling penting dalam hidupnya. Film berakhir dengan Han Jin dan Minji di taman, yang mereka coba sembuhkan sepeninggal Suhan. Dia selalu melindungi mereka. Han Jin tersenyum sedih sambil memegang pesawat kertas yang dia berikan pada Su Hyun saat kecil. Jadi, moral dari cerita ini ada di dunia yang penuh liku-liku. Bahkan pembunuh pun bisa menemukan persahabatan dan cinta. Tetapi kadang-kadang mengejar balas dendam bisa mengakibatkan harga yang mahal.
Ingat, bahkan pesawat kertas pun selalu bisa mengembalikan apa yang hilang.